Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Di sini akan membahas tentang sumber pendapatan dari online yang wajib dipunya ya untuk yang mau cari online dari rumah atau WFH. Ya di sini berdasarkan pengalaman langsung Sirtiman ya, soalnya arah-arah duit masuk gitu. Ya mungkin ada banyak sumber-sumber lain, cuma yang ini bahas pribadi Sirtiman. Semoga dari sekian banyak ya sumber-sumber pendapatan online bisa menjadi satu sistem ya buat kalian punya pendapatan dari online yang solid gitu. Oke, kita mulai dari YouTube-nya sendiri ya. YouTube sendiri ini merupakan situs yang pengunjungnya rame ya, trafiknya besar. Dan ini juga salah satu situs yang bisa membuat kita ini authority-nya bertambah ya dengan kita membuat konten ya, menyajikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita minati ya, apa yang kita suka, apa yang kita ya dalam artian selama bisnis online ini apa yang sedang kita alamin kita tuangkan ya, kita share di YouTube seperti itu. Ini boleh dibilang perjalanan bisnis online kita ya guys. Di sini ya Sirtiman mulai dari dulu ya. Mungkin terlama ini boleh dilihat konten terlama ini udah 12 tahun yang lalu ya sampai sekarang konsisten. Konsisten walau ya kadang males upload gitu. Cuma sampai sekarang masih survive gitu. Nah, di sini pentingnya YouTube ini ya agar kita ya selain dapat traffic, dapat pengunjung, dapat mata memandang, di sini juga kita bisa istilahnya mempromosikan produk fisik, promosikan produk digital, juga mengajak mereka yang istilahnya pemula agar ya bareng-bareng sukses bareng-bareng dengan ya pokoknya saling support ya. Yang lain support kita juga semakin semangat untuk ya melakukan proyek atau ya sehingga bisa pokoknya proyek atau buat produk sehingga kita bisa sharing pengalaman kita lebih gitu. Disinilah sebenarnya fungsi YouTube itu ala Sirtiman seperti itu, bukan untuk monet atau gajian dari YouTube ya guys. Itu beda aliran gitu, beda aliran. Di sini nggak butuh subscriber jutaan, nggak butuh subscriber viewer miliaran jutaan. Yang penting kita bisa membuat orang lain bisa upgrade diri gitu aja, nggak perlu semuanya cuma nonton video doang ya, nonton video kocak atau nonton video game. Di sini targetnya ya membantu orang ya dalam hal ini bisnis online ya, tadinya kebingungan cari duit online sekarang bisa punya pendapatan online yang solid gitu. Lanjut ke situs selanjutnya. Di sini Sirtiman menyarankan Fiverr ya. Fiverr ini apa sih itu? Fiverr ini adalah situs freelance ya. Situs freelancing, jadi situs part time, boleh dibilang part time ya. Kalian punya jasa apa aja bisa dijual di sini ya. Menjual jasa desain, menjual jasa pokoknya artikel, menjual jasa bikin video, edit gambar. Pokoknya apa yang ada di Canva bisa dikerjain di sini gitu. Misalnya kayak Canva atau kayak video-video editor Premiere Pro atau Photoshop, kalian bisa kerjain di sini. Ini ibaratnya buat isi-isi dompet harian ya. Mungkin kalau di kehidupan nyata ini semacam kayak ojol gitu, cuma di online ya kayak gini gitu loh, nggak usah keliling di jalan kepanasan kehujanan tapi bisa dapat job juga gitu, dapat cuan. Cuma yang ini ya situsnya yang global ya, internasional, jadi pembayarannya pakai dolar. Ini yang harus dipelajari ya itu gitu. Untuk yang di lokalnya mungkin bisa di forum-forum ya guys,
ada forum-forum internet marketing, forum Kaskus, forum bisnis online, pokoknya dicari aja gitu. Yang jelas teman-teman ya dari sini join udah 2000 Agustus 2010 ya. Dan ya ini reviewnya udah dapat segitulah gitu. Mungkin ya di sini teman-teman nggak mau menghabiskan waktu jadi full time freelancer ya. Teman-teman mau jadi pebisnis online tuh, jadi produk kreator atau seller, developer produk seperti itu. Nah di sini buat isi-isi dompet aja guys. Kalau udah malah terakhir ini teman banyak ganti lapak nih. Yang cuma sekedar ngasih share template atau link buat download seperti itulah. Tadinya mungkin teman bikin jasa website, jasa pokoknya yang capek-capek gitulah, jasa sales funnel atau apa. Cuma di sini teman mengurangi ya yang gampang, yang cepet aja jadi duit. Jual yang $5 aja nggak apa-apa sebenarnya. Masih ada sih diselesain satu yang ya dapat 1 job dapat $80 seperti itu. Nah, cuma main receh aja gitu karena buat tujuannya emang jangka pendek, isi-isi dompet, jangan terlalu menyita waktu gitu. Dan teman juga nggak mau kelamaan di sini, mungkin 5 tahun pertama ya di sini, cuma tahun ke-6 tahun ke-7 udah ya paling ditinggal bisnis model lain ya gitu. Untuk yang misalnya Piper ini kejadiannya kayak gimana sih? Kejadiannya ini kayak misalnya bule-bule di Bali. Kenapa Bali banyak bule-bule jadi traveler atau pada bawa laptop, buka laptop di pinggir pantai ya, mereka rata-rata nge-Fiverr istilahnya ya, nge-Fiverr gitu. Mereka dapat job dari sini, mereka bisa ngerjain ya, pokoknya ada kayak semacam kultur ya atau istilahnya jadi cari duit online itu bisa pindah-pindah di mana aja, nomaden gitu ya, kultur nomad seperti itulah. Jadi dengan Fiverr ini bisa mewujudkan mereka bisa bule-bule pada cari duit di Bali, ke Thailand, habis itu mau kemana lagi tempat wisata gitu. Karena emang dapat duitnya dolar, mereka mau jalan-jalan ke Indonesia itu murah, ke Thailand murah, ke Malaysia murah, gitu, ke Filipina atau Vietnam juga murah gitu. Dan lebih enak, eksotik ya dibanding kalau ke Afrika kan apa panas gitu, atau ke Arab itu kan suhunya panas. Nah, di Indonesia sebenarnya lebih aman, lebih eksotik seperti itu. Nah, di sini Fiverr ini menjadi surga ya untuk para freelancer seperti itu. Artinya freelancer ya harus paham ya, ya jangan terlalu lama di sini juga gitu loh. Karena biar jangan bergantung ya guys. Nanti cari duit bergantung dari Fiverr, kalau Fiverr-nya dijual ke orang lain yang punyanya namanya bisnis ya. Mereka jual beli website, udah mungkin grafiknya mulai menurun, mereka harus jual. Nanti kita pengaruh entah itu. Ya pokoknya algoritmanya tetap ada di Fiverr ya. Jadi jangan cuma bergantung dari Fiverr, tapi kita juga punya sumber-sumber pendapatan yang lain gitu. Jadikan ini sebagai isi-isi dompet aja gitu. Next. Di sini OLX ya punya peranan penting ya. OLX ini ya karena dia berdasarkan area ya, zona daerah terdekat dari titik rumah kita nih ya, dari balon di petanya nih. Di sini kita bisa keuntungan, bisa cari dapat duit ya, istilahnya cepat juga karena apa, ada sistem COD ya, jadi emang harus ketemuan jual beli. Saya teman juga pernah beli iPhone dari sini, jual ke Tokopedia, gitu juga saya teman jual PC dari sini, mungkin yang beli jual lagi ke, ya begitulah bisnis ya, jual beli. Nah di sini enaknya apa? Enaknya kita bisa langsung dapat duit, istilahnya cash. Orang datang lihat barang, oke, beli gitu. Jadi nggak ada apa ya, semacam kayak istilah komplain atau apa. Pokoknya dilihat sekarang, kalau cocok bawa pulang beli, kalau nggak cocok ini nggak ada garansi, cek di tempat, nggak ada garansi sampai sekian cek di tempat gitu ya. Tergantung kalian sih mau dibikin garansinya kayak gimana, mau berapa ditambahin, atau misalnya kayak jual PC ya, ini kasih garansi pribadi, garansi toko atau gimana ya terserah.
Cuma di sini anaknya bisa jual barang bekas ya. Di sini teman jual macam-macam, bisa lihat, bisa jual PC, jual mic, karaoke, aksesoris, jual handphone, jual pokoknya apa vakum, jual sound card, jual pokoknya peralatan lampu, ring light, jual AC-AC yang universal ini, yang AC-AC Cina, holder ini tukang ojol sering ya datang ke rumah, mereka pada beli. Nah di sini ini emang ada segmennya. Kalau LX ini orang yang rata-rata nggak punya aplikasi marketplace yang kayak Tokopedia atau Shopee seperti itu. Mereka orang-orang yang ya boleh dibilang yang gaptek ya, boleh dibilang awam gaptek ya masalah yang marketplace, dan ya, mereka belanjanya di sini. Ya nggak tau lah, mereka ngelihat pengennya ketemuan beli seperti itu, nggak pengen bayar online, bayar di mana pakai bayar di Indomaret atau bayar transaksi pakai e-banking. Mereka bukan orang-orang seperti itu gitu. Di sini kita memanfaatkan pasarnya, pasar yang orang-orang yang gaptek istilahnya. Juga satu lagi di Facebook ya guys, seperti kita tahu Facebook ini situs sosmed yang lama yang terdiri dari emang orang-orang yang gaptek yang udah nyaman di Facebook ya. Ya mereka nyamannya di Facebook, update status, lihat-lihat barang yang dibutuhkan di sekitarnya di marketplace seperti itu. Nah di sini ya hampir sama kayak OLX, cuma beda situs. Facebook ini ya dia ada sosmednya seperti itu. Kalau di OLX kan ya nggak ada gitu. Jadi kelebihannya ini untuk orang yang boleh dibilang agak ya umur-umur yang agak tua ya, yang pengguna Facebook yang awal gitu. Karena yang untuk generasi sekarang mereka larinya kan ke IG atau ke TikTok gitu. Untuk yang Facebook ya rata-rata yang orang yang generasi tua ya, mungkin teman-teman kayak Sirtiman dulu di SMA atau kuliah seperti itu. Untuk yang muda-muda kayak anaknya baru di IG atau ya seperti itulah. Nah di sini hampir sama kayak OLX, datang mau COD-an bisa langsung juga. Untuk yang biasanya sih yang untuk area sekitar sini ya udah dipilihin juga zona dari Facebooknya, zona yang terdekat gitu, lokasinya di daerah berapa jaraknya udah ada ditentuin gitu. Jadi per area. Lanjut ke Tokopedia. Di sini Sirtiman Tokopedia ya. Kenapa Tokopedia gitu? Tokopedia ini kalau untuk ya seperti kita tahu ya, untuk jual beli elektronik ini aman. Kebetulan Sirtiman ya mainnya di elektronik ya, entah itu handphone, iPhone, komputer, aksesoris, sound card ya seperti itu. Jadi emang pakai Tokopedia ini solusi yang ya, selain itu juga Tokopedia untuk komplainnya ini enak gitu ya. Jadi orang banyak pakai, komplainnya enak gitu. Diatur sama adminnya ya. Sebenarnya ini ya hampir boleh dibilang hampir sama dengan Shopee ya. Cuma kalau Shopee ya lebih banyak lagi pemakainya itu, karena untuk yang Shopee kayaknya wanita lebih banyak penggunanya ya. Lebih banyak penggunanya, makanya di sini untuk Tokopedia Sirtiman jual elektronik, di Shopee-nya Sirtiman jual untuk yang ke arah ya ibu-ibu itu, mama jual panci. Nah ini sebenarnya apa ya, ini jual panci juga kita nggak harus ahli atau jago ya, karena panci itu yang penting ya bermerek, yang nggak gampang rusak. Nah, kalau mau murah ya yang harganya sesuai gitu aja. Ibu-ibu kan pilihannya simple gitu. Beda dengan kalau elektronik itu ya boleh dibilang ya kayak PC harus tahu speknya, terus kayak handphone juga main game apa Android seperti itu. Juga untuk fitur-fiturnya ya, kalau main elektronik itu biasanya lebih detail gitu, orang nanyanya lebih detail. Kalau untuk ya kayak model kayak panci atau ya pokoknya baju kayak gini orang udah ya nggak, emang harus mereka mau beli atau enggak gitu aja. Kayak panci ya emang ini ya paling bahannya kuat, udah gitu aja bilangnya, bahannya kuat, ini anti lengket kayak gitu kalau wajan seperti itu.
Ya kenyataannya kan anti lengket yang kayak gimana kan ya nggak tahu kan gitu kalau nggak dicoba gitu. Cuma kalau di elektronik kan biasanya di detail gitu. Elektronik komponennya apa dibahas. Kalau ini kan komponennya kayak pegangannya apa nggak terlalu dibahas gitu. Paling bahannya aja, terus ya harga seperti itu, dan ini murah atau mahal atau bahannya apa, terus warna ya, itu warna juga pengaruh. Kalau di elektronik itu kebanyakan ya spek ya, yang dicari spek gitu. Lanjut ya ke, nah untuk di sebelumnya, kalau untuk di sini ya marketplace ini kita ada pilihannya mau jadi seller atau mau jadi dropshipper gitu ya. Kalau jadi seller ya kita punya barang sendiri, modal sendiri. Kalau belum punya modal barang ya jadi dropshipper kayak ini, panci-panci ini sentimen nggak belanja istilahnya. Ini jual majang foto doang gitu. Kalau ada orang beli baru belanja gitu. Ya itulah dropshipper. Untuk yang lebih jelasnya tentang seller atau dropshipper bisa cari di video. Di search aja di channel ini deh gitu. Udah banyak bahas. Entah itu temanya dapat 45 juta dari jualan panci atau apalah gitu. Yang jelas udah banyak. Next, situs Ratakan. Nah, situs Ratakan ini menjadi situs yang krusial ya, penting karena di sini kita bisa menjual produk digital. Ini yang Indonesia ya guys. Ada lagi yang situs yang dari luar gitu. Dari luar ini kayak Warrior Plus, atau di sini mana ada JV Zoo ya. Ada JV Zoo gitu. Warrior Plus atau JPZoo ini yang untuk keluar seperti itu. Di sini menjual barang-barang produk. Nah, di Ratakan ini adalah untuk yang bahasa Indonesia ya guys, bahasa Indonesia. Jadi emang kelebihan kekurangannya apa? Kalau di Indonesia nih produk digital masih agak sepi ya guys, agak sepi dibanding di luar. Kalau di luar tuh udah paham ya, lakunya sampai 1000 setiap launching produk gitu. Nah, di Indonesia ya agak sepi. Mungkin ya kasih mana aja total sales saja dari tahun 2020 masih 125 gitu. Karena orang masih belum banyak paham tentang produk digital, tentang ya baca-baca e-book kayak gitu. Tahunya kan e-book itu males baca lah gitu. Nah, di sini untuk produk digital tapi punya potensial di masa mendatang gitu. Karena dengan sedikitnya yang masih belum paham itu, kita bisa menjadi istilahnya bisa jadi pemimpin atau bisa menjadi penguasa ya, atau bisa monopoli atau penguasa pasar seperti itulah. Karena sedikitnya persaingan juga itu. Nah, di sini kita bisa jadi penguasanya atau jadi bisa mendominasinya gimana? Dengan mengajak para pemula-pemula ini untuk kita ajarin sampai cara mainnya gimana. Nah, nanti baru di situ kita bisa share pengalaman kita ya. Semakin banyak pemula yang istilahnya paham, di sini bisnis kita ya semakin besar seperti itulah. Karena kita ngajarin cara dapat duit dari produk digital ya, otomatis ya kita pasti akan ya entah itu jual produk atau follower di sosmednya nambah seperti itu. Akan ya sejalan dengan waktu akan grafiknya akan meningkat gitu loh. Nah, di sini juga saya teman jualan produk-produk digital ya, dari cara cari duit dari rumah, cara membuat blog website pakai WordPress, software AI juga ya, jual gitu. Nah, di sini yang jadi kendala adalah masih banyak yang belum paham cara membuat produk digital ya. Seakan-akan membuat produk digital itu ya apa sih membuat produk, emang nggak kelihatan gitu ya, belinya cuma di download. Jadi tugasnya sebenarnya cuma perbanyak listing, perbanyak jual produk digital, udah gitu. Sekali listing kita tinggal tidur,
Mungkin besoknya bangun udah ada laku karena emang dipromoin sama situs ratakannya sendiri ya. Mereka punya komunitas dan kita ya mungkin entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali buat produk lagi terus seperti itu ya. Terus nanti sales kita bertambah, jadi peluang pasif income-nya itu bertambah. Karena kalau kita listing produk cuma sekali, orang bisa belinya berulang-ulang gitu, bisa beli ratusan kali atau ribuan kali karena ini produknya digital gitu. Beda dengan produk fisik ya, kalau misalnya jualan komputer atau itu kan kalau beli sekali ya besok harus belanja lagi, install lagi ya, seperti itu repotnya seperti itu lah, dan harus moto-moto lagi ya, produk fisik seperti itu. Ada orang yang udah terlalu suka ke digital ya main digital aja gitu. Dulu sih teman malah sukanya digital ya, jadi main digital aja gitu. Di sini ya di sini kayak dulu di yang di Inggris aja tuh jualan produk digital laku sampai 3 ribuan dolar, 800 dolar, ya seperti itulah. Jadi ya dulu ya emang fokusnya di luar aja, main di luar. Cuma ya sejalan dengan waktu akhirnya saya teman lihat-lihat sikon pasar Indonesia, kayaknya Indonesia ini emang membutuhkan internet marketing atau bisnis online gitu loh. Di sini emang Sertiman juga apa sih pengorbanan juga gitu, banyak meninggalkan ya bisnis di luar itu karena untuk ngurus yang di Indonesia. Nah, dalam artian Sertiman ngelakuin ini nggak cuma egois mikir diri sendiri juga, mikir dompet juga sebagai sumbang sih ya kepada bangsa Indonesia gitu. Biar berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan produktivitas dan lain-lain ya. Jadi biar banyak yang membantu ya, yang kesulitan cari duit online. Masih banyak yang nganggur-nganggur, yang nggak kerja, sarjana-sarjana jadi ojol. Makanya saya kan mau arahin biar cari duit dari rumah online aja gitu loh. Nggak harus macet-macetan, nggak harus apa sih nongkrong di pinggir jalan nungguin job dari handphone. Sekarang duduk anteng di rumah, buka laptop atau PC bisa dapat duit seperti itu. Pakai handphone juga bisa gitu loh. Ya cuma nanti kan matanya ntar ya cepat terabun kalau handphonean mulu ya, makanya disarankan ya cari duit di rumah pakai PC lah gitu. Soalnya udah di rumah juga gitu, dan PC juga ya, bisa pakai laptop yang layarnya besar atau monitor biar enak lagi. Nah di sini pasar digital ini merupakan salah situs yang krusial ya, karena emang ya kita bisa dapat passive income dari sini. Caranya sih tinggal banyak listing dan ya jangan lupa cari mata memandang ya guys, cari affiliate. Biasanya seperti itu, kita harus bisa mendidik para affiliate untuk menawarkan barang. Nah, disinilah sebenarnya yang harus dikuasai sama seller produk digital. Karena apa? Tugasnya dibagi-bagi gitu. Kalau seller produk digital, mereka sibuknya bikin produk aja. Masalah promosi, ya kita kasih serahin ke para affiliate. Di sini juga ada affiliate produk digital. Mereka emang ya kurang suka buat produk digital, sukanya cari duit ngejualin produk orang, dapat komisi, udah sukanya hidupnya seperti itu aja. Dan mereka juga udah paham, punya sumber traffic, punya pabrik traffic, kayak punya akun sosmednya banyak dan followernya banyak seperti itu ya. Para affiliate udah punya senjatanya masing-masing, kita tinggal sibuk buat produk yang bagus gitu, memecahkan solusi orang banyak seperti itu. Next di sini Linkit ya. Linkit ini sebenarnya semacam kayak ratakan tadi ya, cuma lebih ke arah lebih simpel aja gitu, lebih simpel dan lebih apa sih digunain ini untuk satu sales funnel ya, sales funnelnya ini bagusnya ya, emang udah terbukti banyak yang dapat duit dari Linkit ini, dapat kiriman traffic dari sosmed semacam kayak
TikTok seperti itu. Jadi taruh di link bio TikTok, mereka dikirim ke sini, ke landing page sini. Kalau diratakan bentuknya pasar marketplace, kalau di sini ya kita majang barang kita aja nih gitu. Orang sini gitu. Soalnya kalau nggak ada toko sebelah ya, kalau toko sebelah kan kayak diratakan ada toko sebelah gitu. Ngumpul sama para produk orang seller lain. Kalau di sini landing page-nya khusus dibuatin buat kita ya, dikasih link kita, dan ini emang enak banget sih, emang udah kerja sama TikTok, udah jadi tandemnya lah. Jadi dari TikTok klik link bio, nanti dikirimnya ke sini. Nah tinggal di sini kita jual produk digital apa. Sebenarnya nggak jual produk digital aja, produk fisik juga bisa, cuma disarankan ya mainnya produk digital gitu, karena nggak repot guys, nggak repot ya, packing dan lain-lain ya, tinggal upload sekali, orang bisa beli berulang-ulang. Kita tinggal main sosmedan, bisa main TikTok, bisa main Facebook, bisa main IG, bisa main YouTube juga, bisa dikirim ke sini semua. Di sini contoh di YouTube Sirtiman juga ada gitu. Nah di sini ada satu link lagi, satunya Linkit, satunya ini. Jadi Linkit ini ya tandemannya ya untuk cari cuan pakai sosmed ini dari TikTok. Jadi apapun konten yang di sosmed, orang diarahkan untuk ngeklik link bio gitu. Di sini kita harus bikin kata-kata yang biar orang ngeklik link ya. Contohnya di sini bantu cari duit online passive income 5 sampai 15 juta per bulan gratis. Klik link di bio. Nah, pas klik di sini larinya ke sini. Nah ini caranya nih kayak gini, mau pilih produknya mana, yang gratis, yang murah, atau yang langsung praktek, atau kalau masih bingung mentoring dulu, private chat. Jadi di sini merupakan satu sales funnel ya guys. Makanya di sini Sirtiman di channel ini udah bikin konten tentang hal ini, kayak formula bisnis online Tokly ya, jadi TikTok ke Linkit, atau Ratali ya, Ratok ya, ratakan ke TikTok gitu. Seperti itu, bebas pilihan kalian yang mana sukanya, mau yang model kayak gini atau langsung ke sini juga bisa gitu. Nah di sini lanjut Sirtiman membuat situs website ya, official istilah sendiri gitu loh. Nah sini karena dulu seharusnya ini membahas tentang, dulunya ya tadinya situs tentang personal branding ya, cuma karena Sirtiman ini ngelihat potensi kalau para pengusaha masih banyak yang belum menggunakan digital marketing atau promosi online, maka di sini Sirtiman bikin situs tentang promosi online, dan ya gini sekalian memperkenalkan channel YouTube-nya juga mau bikin website sosmed atau ngurus sosmednya bisa juga. Dan ini ya, di sini juga Sirtiman kembali ya, juga ada e-commerce-nya ya, shopnya ini ada, cuma belum dipasang. Sirtiman mau masang sebenarnya produk dari Ratakan, cuma emang belum ada waktu. Masih agak bingung produk yang khusus di sini atau emang produk dari Ratakan gitu. Soalnya kalau dari sini orang beli mungkin jualan coaching seperti itu ya, jualan coaching kursus via WA 30 menit, yang 1 jam, pilihan paket seperti itu bisa aja gitu. Jadi mungkin nanti akan dipikirkan mana yang terbaik gitu. Yang jelas punya website sendiri adalah ibaratnya punya aset bisnis ya guys. Dan ini kalau besar ya guys, benar-benar banyak klien, ini bisa ya, kalian bisa sukses lah, bisa punya mobil, bisa punya karyawan, harusnya seperti itu ya guys. Cuma di sini karena Sirtiman ya boleh dibilang ngambil jalur solopreneur ya, pengennya yang sesuai, yang nggak capek buat Sirtiman juga, nggak harus bayar karyawan, jadinya otaknya terlalu banyak cabang. Di sini Sirtiman yang butuh aja deh gitu, karena emang belum diseriusin. Seharusnya emang
Ya kalau misalnya bulanannya udah stabil, ya mungkin Sherman akan serius di sini. Serius di sini ini kayak gimana sih? Ya di sini ya masang iklan di Facebook, di Google atau di mana-mana ya, di TikTok ini mengarah ke sini semua. Biar mereka pakai jasa dari Sherman gitu. Cuma ini belum Sirtiman istilahnya pakemin ya, masih masih dalam tahap proses. Karena dulu pernah ya ganti-ganti situs, masih konversinya awal-awalnya aja bagus gitu. Cuma gara-gara marketplace ini ya bikin apa ya, para pengusaha ini pada puyeng gitu. Mereka mau nggak mau larinya ke marketplace gitu. Jadi kayak bikin website sendiri, bikin toko online itu kayak jadi hal yang kalah saing lah ya, kalah saing dengan jualan di Shopee atau jualan, kecuali emang kayak jasa ya, paling mainnya di jasa, dan itu pun Sirtiman juga nggak mau terlalu ngurusin bisnisan orang gitu loh. Jadi ya mungkin kalau jual paket jasa itu ya paket sekedar sedikit aja, nggak gitu terlalu dalam, nggak terlalu jual paket yang mahal tapi malah nyita waktu kita ngurusin bisnis orang jadinya ya. Jadi jual paket-paket yang simpel aja, yang misalnya bantu promo, copy paste ya seperti itulah. Jangan terlalu apa ya, ngurusin bisnis online sampai ngurusin online sampai apa, sampai kaya gitu ya. Cuman nggak mau seperti itulah. Cuman juga punya bisnis sendiri, dan ya walaupun jual jasa juga nggak terlalu yang merepotkan lah gitu, ngabisin waktu. Nah, di sini Sirman juga punya sales funnel ya guys. Sales funnel ini sebenarnya krusial juga itu. Kalau untuk di luar negeri sih udah pada paham deh. Di sini ada masukin nama email. Kalau yang mau penawaran kita download seperti itu. Nah, di sini harusnya kita juga punya itu, pebisnis online cari duit dari rumah juga punya gitu. Jadi ya emang ada dua di sini ya, kayak situs kayak gini. Ini situs yang bikin sendiri, apa, landing page ya, squeeze page ya namanya. Kalau landing page kan mungkin lebih ngarah ke orang untuk beli atau enggak gitu. Nah, ini squeeze page, ini squeeze ini menarik, ini menariknya tuh email orang gitu, tujuannya tuh kayak gitu. Nah, di sini untuk yang punya domain sendiri lebih enak gitu loh, karena lebih terpercaya juga. Ya sekaligus ya, kayak misal Sirtiman punya sirtiman.com. Nah kalau gini kan orang pas ngecek sirtiman.com, ini kok linknya sirtiman.com bla 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 bla, orang kalau ngecek sirtiman.com nih situsnya kayak gimana, nah orang lari ke sini gitu. Oh dia emang punya bisnis online tuh, jadi punya perusahaan bisnis online, jadi mereka nggak ragu-ragu untuk input. Beda dengan situsnya kalau numpang di situs-situs gratisan kayak di Wix, kayak di wordpress.com, kayak di mana-mana, orang akan bingung gitu. Orang akan ya masih nebak-nebak ini orangnya bisa dipercaya atau enggak gitu loh. Ada sih kayak IG atau apa, ini cuma buat ini aja, sekedar punyaan aja lah, buat hiburan, cuma jarang sih teman pakai. Kurang, nggak tahu, kurang nyaman ya pakai IG. Karena emang ya Sirtiman tuh dulunya pakai Facebook, jual lapak di luar ya kayak di sini. Terus untuk lokalnya jual pakai OLX, pakai pakai TikTok, ya dapat duit TikTok, dapat ini ya seperti itulah. Sekarang mau coba produk digital di Indonesia seperti itu. Kalau kalau IG ini gimana ya, mereka ya Sirman juga pakai TikTok sih. TikTok ini punya kelebihannya apa ya, sekaligus live streamingnya tuh udah gampang ya. Kalau di IG ini ya mungkin kalau live streaming Sirman coba kayaknya nggak ada respon dari algoritmanya untuk ngirim-ngirim orang gitu, jadi lebih convert kalau di TikTok. TikTok ya mungkin kalau ada orang datang suruh pada tap tap, mereka tap tap udah datang lagi, didatengin lagi orang, seperti itu, simple gitu ya. Cuma kalau di IG cuma nyoba live sekali dan kayaknya nggak ada apa-apa juga. Terus fitur live-nya juga sedikit lah, untuk nimpuk-nimpuk gift tuh orang masih nggak terlalu apa ya, ya buat nipu gift dalam artian jangan ngarepin dapat duit live, dapat duit dari gift ya. Cuma
Ya masih beda lah. Kalau di TikTok mereka sampai gila-gilaan yang nipu gift biar ngejar pangkat, ngejar diamondnya banyak gitu, biar ya istilahnya tebar pesona atau caper, atau ya pokoknya buat inilah, buat menang-menangan istilahnya ya. Gue nyumbangnya banyak, pangkatnya TikToknya gede gitu. Beda kalau di IG gitu. IG ya gitu-gitu aja lah gitu, nggak ada rangsangan ke arah situ maksudnya. Nah di sini kalau disarankan sih ya, sarankan sih emang di luar kalau untuk produk digital ya, karena emang mereka udah terbiasa ya untuk beli-belinya tuh, orang-orang luar tuh gampang gitu. Kalau di Indonesia agak susah, kayak apa-apa kadang masih banyak yang belum punya mobile banking, masih banyak yang apa-apa bayar ke Indomaret, apa-apa bayar ke Indomaret atau minta COD-an, jadinya agak-agak rempong juga gitu. Nah di sini lebih, kalau di luar tuh lebih, orang udah lebih pada pinter gitu ya, orang lebih udah pinter dan ya lebih cepat dapat duitnya lah. Dulu zamannya mungkin tahun 2012 ya, cuman udah dapat ribuan dolar gitu ya, 3.000 4.000 dolar gitu. Nah cuma di Indonesia ya susah dapat duit segitu gitu, karena emang belum pada paham, belum rame, belum ya ketinggalan, boleh dibilang ketinggalan kereta ya guys. Makanya di sini Sirtiman berusaha di Indonesia ini untuk ya mengejar kereta itu, karena kalau nggak ada orang-orang kayak Sirtiman ya nggak ada yang, ilmunya semakin jauh gitu. Yang di luar udah jauh banget, kita nih masih nggak kepikiran, masih nyantai-nyantai, masih doyan belanja aja di Shopee atau Tokopedia seperti itu, atau apalagi tambahin TikTok Shop ya. Sementara di ilmu digital marketing itu udah semakin tinggi, semakin ya semakin inilah udah pada jago-jago, yang orang-orang bulenya tuh udah hidupnya tuh udah pada enak gitu, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Bangkok, kemana lah, Asia, dapat hasil cuan dari online, modal laptop doang seperti itu. Nah di sini ya semoga dengan menampilkan sumber-sumber ya situs dapat duit ini bisa menjadi ya kalian ya menjadi semangat untuk ya benar-benar ya semangat. Kalau misalnya di sini ada tahu ratakan, tahu situs jual produk, kalian bikin produk gitu, jangan sekedar tahu doang gitu. Kalau di sini Linkit pasang produk, kalian juga kudu pasang produk gitu. Kayak di sini Fiverr jual lapak, kalian juga bikin lapak gitu. Kebanyakan orang kan tahu-tahu giran mulai bikin lapaknya nggak mau itu, angkat tangan, nggak mau kotor tangannya istilahnya. Padahal di sini sumber duit gitu loh. Di Sirtiman dapat ribuan dolar dari ini, dapat hampir 5.000 dolar dari sini gitu. Sedangkan kalau yang cuma sekadar tahu ya susah gitu. Juga di Tokopedia ya benar-benar berjuang cari duit apa aja, PC-PC kita bisa ngerakit jual gitu, peluang-peluang kayak buku-buku bekas ini Sirtiman jual gitu ya, apa aja lah, masker jual ya, produk digital jual, produk digital juga bisa dijual di sini ya guys. Pokoknya ini jual Sirtiman, jual produk digital, jual macam-macam ya, jual sepeda juga dijual nggak dipakai, sepeda jual, gas nggak dipakai 12 kilo di rumah mahal isinya jual gitu. Di sini apa aja yang penting jadi duit masuk nih. Jadi ya punya dua sumber yang pertama sumber pendapatan yang dari produk fisik, juga sumber pendapatan dari produk digital. Nah itu yang bikin hidup kita ini cari duit dari online dari rumah ini lebih aman ya guys. Jadi untuk masa depan ini kita juga ibaratnya punya dua keranjang ya, katanya jangan naruh telur dalam satu keranjang gitu. Jadi kalau keranjang yang satu nggak ada keranjang yang lainnya gitu. Jadi kalau bisnis yang satu rungkat, ada bisnis yang lainnya gitu. Ya, jadi tujuannya video ini ya itu agar kita bisa mendapatkan keamanan lebih ya di bidang finansial, untuk
ya terutama pendapatan dari online, sehingga kita di rumah pun masih bisa dapat duit online gitu. Dengan memanfaatkan situs-situs, dengan memanfaatkan software-software gitu. Masih banyak situs software AI. Mau bikin konten, mau bikin grafik pakai situs-situs banyak ya, bikin ya grafik apa ini kayak gini-gini yang zaman sekarang pakai AI juga. Ada Canva ya, ada Canva. Mau bikin surat-surat penawaran, brosur, tak apa aja lah, majalah, e-cover, presentasi, video, bikin template situs, bikin dokumen, semua ada gitu. Tinggal ya kitanya milih agar jangan apa ya, misalnya kita tahu ada situs ini nih, kita bisa semua gitu, mempelajarin semua gitu. Cuma kita juga harus punya cara gimana cara cari duit cepat juga gitu. Jangan kelamaan belajar. Ya ini kitanya keburu rungkat gitu karena nggak dapat duit cepat. Banyak orang kayak gitu, kelamaan belajar bisnis online. Dompet kita nggak ngejar kebutuhan kita ya, apalagi kalau tinggalnya ngekos, dikasih deadline bayar kos, atau ya pokoknya kebutuhan sehari-hari kayak makan, minum, bayar listrik kayak gitu-gitu, kita harus bisa ya cari solusi. Kalau misalnya udah dapat solusi ya kita itu keuntungan ya, kita cari tenaganya buat yang lain seperti itu. Ini kendalanya adalah saat orang kebingungan cari duit jangka pendek itu, ini yang bisa menyebabkan jangka menengah dan jangka panjangnya ini nggak ada rencana gitu. Makanya kalian yang udah nonton video ini, udah tahu cara duit jangka pendek, juga cari ya jangka menengahnya atau bikin passive income-nya dari sini gitu. Nah di sini Sirtiman ya, untuk yang mau kursus bisnis online gratis ala Sirtiman ya silahkan ya, kalau mau dapetin e-booknya gratis ini bisa di download di sini. Nanti situsnya bisa di deskripsi, atau mau keratakan bisa diratakan juga ada ya. Cari aja Sirtiman, jelajahin produknya yang gratisan, di download lah gitu. Pelajari juga di Linkit juga ada ini yang gratisan. Tinggal ini yang gratisan nih, e-booknya yang tadi yang gratis RP0 tuh. Tinggal kalian nyamannya di mana. Yang jelas perbanyak ya launching produk digital sebagai sumber pendapatan passive income juga. Jangan lupa ya guys, untuk pendapatan harian kita bisa jual beli online seperti itu. Jual beli ya guys, kalau kita jual dapat untung, kita putar lagi, entah itu jual lagi apa, dapat untung, putar lagi, biar bisnis kita tambah besar. Oke guys, ini aja guys. Jadi kita udah paham ya tentang cari duit online, sumber pendapatan, dan cara untuk yang tadinya masih ragu, masih bingung, sekarang ada jadi semacam pijakan ya, jalan ya, menuju ya kesuksesan kalian gitu. Tinggal prakteknya kalian. Kalau ada kendala, ibaratnya jatuh bangkrut ya, kalian tinggal tonton video ini gimana cara start lagi, semangatnya gimana gitu. Jangan jatuh bangkrut udahan, terus mulai lagi ganti-ganti model. Misalnya tadinya pengen cari duit dari online, jatuh bangkrut, akhirnya ke ojol. Nah di sini itu pun Sirtiman udah bikin ya solusinya, produk digital yang orang-orang yang udah memilih jalur ojol atau jalur yang lain ya, kayak ya karena mereka butuh duit harian, mau nggak mau pilihannya ya kalau udah mereka milih itu ya udah gitu. Nah di sini kalau ada yang mau ditanya silahkan kolom komentar. Jangan lupa guys jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.